Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, masyarakat kita itu untuk ke tambang memang itu butuh untuk makan, bukan untuk mengadakan perlawanan. Kami harus bisa memantau, gitu, menertibkan semampu kami dengan penegak hukum, ya. Nah, ini bisa kita lakukan, tetapi tidak bisa memberi sanksi pada mereka, gitu kan. Praktik penambangan ilegal seakan tidak pernah mati. Mati satu ditumpas, tumbuh beribu kali lipat. Begitupun halnya dengan penambangan emas ilegal di Provinsi Jambi. Sebagian warga Jambi sudah melakukan penambangan emas sejak lama. Secara turun-temurun, mereka menambang tanpa izin alias ilegal. Provinsi Jambi memang kaya akan bahan mineral tambang. Namun sayangnya, justru potensi itu jugalah yang meluluh lantahkan bumi Jambi. Penambangan emas tanpa izin atau peti begitu merajalela. Dari 11 kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, 6 diantaranya menjadi daerah kantong praktik peti. Menurut data yang diolah oleh Komunitas Konservasi Indonesia, WARSI, tidak kurang dari 42.000 hektar lahan di Jambi terdampak oleh peti. Wilayah terdampak terluas adalah Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Bungo. Akhir Mei lalu, Realitas menelusuri praktik peti di Kabupaten Sarolangun. Meskipun luas wilayah terdampak di Kabupaten Merangin lebih luas, namun secara persentase justru lebih besar di Sarolangun, yaitu mencapai 2,5%. Dari luas wilayah kabupaten, 6.184 km persegi, 15.659 hektar diantaranya terpapar pertambangan emas ilegal. Realitas memulai penelusuran di Kecamatan Limun yang berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Sarolangun. Akses jalan menuju lokasi ini rusak dan berlubang akibat sering dilalui kendaraan berat. Di sepanjang perjalanan, aktivitas peti tampak di depan mata. Pengerukan tanah dengan alat berat terjadi di sana-sini. Alat berat pengeruk tanah tampak begitu leluasa beraktivitas, seolah tidak ada rasa was-was sedikit pun di benak para operatornya. Di kanan kiri jalan, juga terlihat lubang-lubang menganga cukup dalam digenangi air. Di lokasi ini, tim Realitas menemui sekelompok masyarakat penambang emas tradisional di sepanjang sungai. Aktivitas semacam ini biasa disebut dengan mendulang. Orang-orang ini mengais sisa-sisa hasil pengerukan alat berat. Dengan begitu, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak modal untuk mendulang emas. Nebeng terdapat. Sedikit tapi ya. Sedikit-sedikit. Oke. Ibu, biasanya sehari-hari bisa dapat berapa banyak emas, Ibu? Paling 5 seting. 5 seting cuman 100.000 lah. Sehari-hariin. Oh, dia jualnya kemana emang? Ada Jualnya- penampungnya atau? Jualnya di sinilah, ada penampungnya. Menurut pengakuan warga setempat, penambangan emas oleh rakyat sebenarnya sudah berlangsung turun-temurun sejak lama, namun prakteknya kian marak sejak 20 tahun terakhir. Nah, ini kebun karet semua. Sampai yang kita lihat sekarang ini awalnya semuanya karet. Nah, karena karet ini tidak ada harganya, makanya masyarakat penduduk sini akhirnya beralih ke tambang. Maraknya tambang ini lebih dan kurang 15 atau 20 tahun ke belakang lah ya. Sekitar itulah. Di Desa Muara Mansau, Kecamatan Limun,
memang sudah sejak lama menjadi lokasi penambangan emas tradisional. Kondisi ini juga diamini oleh perangkat desa setempat. Meski begitu, mereka mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lantaran ada tuntutan perut warga. Sebenarnya kalau dulunya ngarahnya ke tambang, boleh katakan secara keterpaksaan karena memang butuh untuk tunjangan ekonomi, memang sangat susah. Maka itu ya masyarakat harus menjalankan, bukan untuk mengadakan perlawanan. Karena larinya ya masyarakat kita itu untuk ke tambang memang itu butuh untuk makan. Aktivitas peti juga terjadi di sepanjang Sungai Batang Tembesi di Kecamatan Sarolangun. Bedanya, penambang di sini menggunakan perahu rakit atau biasa disebut dengan dompeng emas oleh masyarakat sekitar. Di setiap rakit ini dilengkapi mesin dompeng yang digunakan untuk menyedot endapan pasir di sungai. Butiran pasir kemudian disaring untuk mendapatkan kandungan material emas. Rakit-rakit seperti ini bukannya tak bernilai. Untuk satu rakit saja, setidaknya harus menyiapkan modal hingga 60 juta rupiah. Salah satu penambang pemilik dompeng yang ditemui di dekat lokasi mengaku per hari setidaknya harus merogoh kocek hingga 500 ribu rupiah untuk biaya operasional rakit. Kita tanggung minyak, kerusakan, apalagi alat-alat itu ada yang seminggu minta ganti. Nah, Maintenance gitu ya untuk untuk ikan itu 600 ribu tuh duit pengeluaran. dapat hasilnya gimana? Dapat hasil itulah 2 gram, 1 gram Sehari? sehari. Itulah bolak-balik. Kadang-kadang nyampe juga 3 gram. Selama 3 tahun terakhir menjalankan rakit dompeng emas, ia pun sadar benar segala resiko perbuatan ilegal yang dilakoninya. Kalau dipikir-pikir ya kalau disita orang ya terserah lah. Apa yang terjadi lah. Kita cari makan, ditarik orang, dibakar orang ya terserah lah kita. Barangnya ilegal kan. Kalau bisa ya janganlah gitu kan. Masih sampai pasrah. Jadi kalau bisa itulah kalau bisa. Penambangan emas tanpa izin di Jambi terus merajalela. Praktik ilegal ini terus langgeng beroperasi lantaran mata rantai pelaku dan penampungnya juga terus ada. Benarkah ada backing di balik maraknya peti di Jambi? Pertengahan April lalu, Kepolisian Daerah Jambi mengungkap sindikat emas ilegal. Tidak kurang dari 1,6 kg emas mentah disita. 5 orang pekerja dan seorang pemodalnya diamankan bersama barang bukti emas dan uang sebesar 71 juta rupiah. Penangkapan disertai penyitaan barang bukti emas ilegal seperti ini bukannya kali yang pertama. Meski begitu tetap saja tidak menyurutkan aksi peti di tanah Jambi. Faktanya, masih bisa dilihat sendiri di beberapa lokasi, alat-alat berat pengeruk tanah mengandung emas masih berseliweran di sana-sini. Keberadaannya kasat mata, namun seolah tak mempan penindakan hukum. Data menunjukkan, areal penambangan emas ilegal mayoritas berada di areal penggunaan lain hingga lebih dari 30.000 hektar. Selebihnya, peti bahkan menjarah kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan Taman Nasional. Taman Nasional Kerinci Seblat termasuk salah satu kawasan yang kini terus digerus lahannya demi mengeruk emas. Realitas menemui salah satu pekerja peti yang beroperasi di salah satu kawasan hutan lindung. Dalam 1 bulan, kelompoknya bisa mendapatkan emas hingga 1 kilogram. Bermodalkan alat berat milik Cukong, para pekerja mendapatkan pembagian jatah 10% dari total perolehan emas. Yang jelas kan kami tidak tahu jalan dia masuk eskavator ke mana, lewat di dusun ke mana bang. Yang jelas kami kan ikut kawan.
Ke kawan dia ngajak kerja kan, masalah alat masuk, tidak tahu kami kan. Kayak mana caranya kan, yang jelas kami kan sampai lokasi kami kerja ikut kawan. Kadang kalau ada hasilnya, kalau ada isinya dapat sekilo, ada tuh seon, 2 on dapatnya. Bisa 1 kilo. Semalam tuh bisa seon lebih kerja semalam. Praktik ilegal yang mereka lakukan selama ini berjalan mulus-mulus saja lantaran setoran upeti mengalir ke sana-sini, mulai dari aparat desa hingga penegak hukum. Palingan 1 unit alat sekarang nih bang, orang minta 3 juta bang. Lewat. Yang minta siapa? Orang dusun lah sana, dusun abang ke sana kan. Aku bawa alat sana ya, lewat dusun di kampung abang. Abang minta lah orang pemuda kan. 1 unit alat 3 juta untuk duit. Tapi kalau misalkan pengawasan aparat itu polisi TNI suka ngeliat nggak ada di lokasi Pak? Kadang ada yang nengok, sering ya nengok bang. Minta duit kan. Terus ngapain mereka biasanya? Ya paling kan minta pajak lah, minta duit rokok. Nggak pernah diproses berarti sama mereka? Tidak pernah diproses. Sampai sekarang. Tidak pernah berhenti. Sekarang ada juga dikit alat sekarang bang. Lemari itu puluhan alat bang masuk. Lantaran ada cukong-cukong pemilik modal, tidak bisa sembarangan menjual emas hasil penambangan. Setiap kelompok sudah ada penadahnya. Sistem penjualan dibuat berjenjang sedemikian rupa hingga menjadi mata rantai bisnis haram yang melibatkan banyak orang. Nah, ini kan setelah hasilnya didapat, dikumpul, Iya. gitu ya. Mm-mm. Dijualnya kemana? Nyetornya kemana? Apakah ada penampung atau langsung dikirim ke luar? Yang jelas nggak ada penampung bang. Di penampung kan. Sana kan saya itu dari bos satunya. Yang jelas kan di alat tuh ada lagi bos yang keduanya kan, itu yang mengamas. Nah di lapangan lagi dijual kan, tinggal sudah ngubungi bos mas dia, tinggal transfer duit dong. Jadi bos utamanya bukan orang warga sana ya? Iya, bukan. Yang punya alat bukan warga di sana. Di situ tahu gak banyak toko penampung emas? Kalau di sana bang, kalau di sana tidak ada bang. Yang jelas kan nggak tahu yang seko alat tuh ada bos yang keduanya, yang di atas lagi nyampe dapat hasil langsung bawa keluar, langsung dijual. Kayak kalau di kampung tidak ada bosnya, dak. Tempat orang jual emas tidak ada. Perputaran uang hasil penambangan emas ilegal memang cukup menggiurkan. Di pasaran, saat ini dihargai Rp900.000 per gramnya. Kalau mujur, dalam satu lokasi penambangan bisa mendapatkan emas hingga 5 kg dalam 1 bulan. Itu artinya, dalam waktu sebulan, setiap kelompok peti bisa mengantongi hasil penjualan hingga Rp4,5 miliar. Jelas, perputaran uang yang sangat menjanjikan. Itu sebabnya jangan heran kalau ada banyak pemodal di belakang layar yang siap menyediakan alat berat. Misalnya ada isu, misalnya 1 bulan 5 kilo, misalkan ada seperti itu. Ada yang 2 kilo, tapi kan tidak semua tempat. Ada tempat-tempat tertentu. Nah ini yang sekarang itu sebenarnya, dan putaran emasnya memang kencang memang. Putaran emasnya uangnya kencang, terus bukan orang Jambi ini pemainnya pembelinya. Misalnya ada indikasi, misalnya dari Pekanbaru yang beli, dari Padang beli emasnya di sini kan. Dan tentunya dari mulai pembeli sampai penggarap di lapangan semuanya pasti punya, dugaan kita pasti punya backingan. Hingga pertengahan tahun 2022, Polda Jambi telah menyita barang bukti emas ilegal sebanyak 4,6 kg. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi mengaku pihaknya kesulitan memutus mata rantai bisnis peti di wilayahnya. Ia juga tidak menampik adanya keterlibatan oknum aparat yang turut menjadi backing. Nah, ada beberapa pemodal-pemodal ini, orang yang berada di balik kegiatan ini, orang-orang yang ada oknum juga, ya, oknum dari TNI, oknum dari Polri, oknum dari pemerintahan, itu pasti ada, ya. Dan ini memang kita sudah tahu, kita sudah mapping itu loh, mereka-mereka ini. Oh sudah, kita sudah ada melakukan beberapa kali penindakan itu, ya.
Kita sudah berapa kali melakukan penindakan. Bahkan anggota kita pun, anggota Polri, ya, Bapak Kapolda keras dan tegas, sudah berapa kali diberikan penindakan dan diberikan sanksi yang cukup berat pada mereka. Lahan hutan di bumi Jambi terus terancam rusak lantaran penambangan ilegal terus terjadi. Namun kini, penambangan emas oleh rakyat justru akan dilegalkan. Lantas, sudah siapkah daerah menanggung segala dampaknya untuk anak cucu nanti? Menggunakan alat berat, ini kan juga menggunakan bahan bakar solar yang akibatnya ini menyisakan solar yang bercecer di wilayah sungai dan akhirnya mencemari sungai tersebut. Jambi memiliki 11 sungai yang mengaliri seluruh wilayahnya, mulai dari Sungai Tembesi, Sungai Merangin, hingga Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Jambi. Namun sejumlah sungai di Jambi kini terancam pencemaran akibat praktik penambangan di hulu sungai. Dampaknya dirasakan hingga ke hilir. Di awal tahun 2022 ini, 6 sungai di Kabupaten Sarolangun tercemar gara-gara marak aktivitas penambangan ilegal. Tidak hanya Sungai Batang Tembesi yang tercemar, daerah hilir Sungai Batanghari di Muaro Jambi juga turut terdampak. Airnya sangat keruh, sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan mandi dan cuci. Nah, sekarang nih airnya sudah tercemar nih. Mandi juga pakai, Pak? Ya. Untuk saat ini bisa dipakai untuk mandi? Untuk mandi bisa lah. Tapi itulah kadang gatal. Air raksa merkuri gitu, Pak, ya? Itu. Jadi ngalirnya ke sini. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menyebut aktivitas penambangan emas tanpa izin berdampak pada kualitas air sungai. Meski begitu, Kepala Dinas menjamin kadar merkuri dalam air sungai masih dalam batas wajar. Jadi semakin banyak penambangan emas tanpa izin di Sungai Batanghari, itu semakin buteknya air Batanghari. Tetapi kalau untuk pencemarannya itu termasuk masih kecil, karena merkurinya, penambangan emas tanpa izin itu merkurinya bukan dilaksanakan di tengah sungai, tetapi di daratan. Namun rupanya ancaman kerusakan lingkungan akibat penambangan di Jambi masih akan berlangsung lebih lama lagi. Sebab alih-alih menertibkan dan memberangus peti, pemerintah Provinsi Jambi saat ini justru akan melegalisasi pertambangan rakyat. Ya, prinsipnya kami dari Pemprov tentu kan karena pertama memang masalah tambang ini kan bicara kewenangan ya. Karena memang bukan kewenangan kami, itu kewenangan pemerintah pusat kan. Nah, karena izin juga di pusat semuanya. Nah, kami harus bisa memantau masyarakat, menertibkan semampu kami dengan penegak hukum, ya. Nah, ini bisa kita lakukan, tetapi tidak bisa memberi sanksi pada mereka, gitu kan. Kalau misalnya perizinan itu sudah di Pemprov, di kita, nah tentu kita bisa memberikan sanksi pada mereka. Per 21 April lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan keputusan nomor 97 tahun 2022 tentang wilayah pertambangan Provinsi Jambi. Kepmen ini juga mengatur tentang wilayah pertambangan rakyat. Namun keputusan kebijakan ini ditentang oleh KKI Warsi.
Nah, kalau ini mau dilegalkan, kawasan mana lagi nih yang mau dikorbankan? Apakah hutan kita yang cuma 800.000 ini, yang cuma 18% ini? Akhirnya kan akan ke situ pertanyaannya. Atas nama kemakmuran, atas nama urusan perut, pertambangan rakyat akan segera diakomodasi dan dilegalkan. Namun ada baiknya pemerintah lebih mawas, benarkah akan bermaslahat untuk rakyat ataukah hanya demi kantong para cukong yang berdiri di belakang dan mengatasnamakan rakyat. Sebab urusan tambang tak cuma semata urusan perizinan, tapi juga tata kelolanya yang berkesinambungan. Jangan sampai anak cucu negeri hanya akan menikmati sisa bumi yang compang-camping gara-gara kepentingan sesaat. Metro TV